Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mata kuliah kita statistik 2 di RPS, materinya seperti ini. Kelihatan nggak ya? Portal, saya buka portal ini kelihatan nggak? Pak. Halo? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Kelihatan, Pak. Jadi materinya ini pertemuan hari ini cuma ngobrol aja ya. Pertemuan berikutnya nanti tentang macam-macam statistik, penyajian data ya, dalam bentuk table, histogram, dan macam-macam grafis lah nanti ya. Kemudian ya saya lihat ini di kurikulum juga kita membahas tentang distribusi ya, terutama distribusi yang paling dasar, distribusi frekuensi, masalah probability, pertemuan keempat, kemudian permutasi dan kombinasi. Distribusi normal dibahas di pertemuan ke-6, kemudian kaitan distribusi normal dengan ini ya, pengambilan sampel dan probabilitas. Ya, nah ini sudah masuk ke statistik inferensial namanya ya. Ada estimasi, ada teori bias ya. Ya, distribusi diskrit. Nah, kemudian hipotesa, regresi linier baik yang tunggal maupun yang ganda. Kemudian analisa time series ya. Jadi setelah UTS itu nanti kita namanya adalah statistik inferensial. Kalau ini ke belakang ini masih bersifat statistik deskriptif. Oke, itu silabus yang apa? Yang akan kita bahas selama semester ini. Oke, kemudian ya. Sekarang kelihatan apa? Kelihatan, Pak. Poin, Pak. Kelihatan poin ya. Oh ya, ini sebelum nanti servernya lemot lagi, mudah-mudahan bisa saya absen ya. Bisa saya absen. Absennya di absen. Presence ya. Mudah-mudahan lancar. Bahan yang saya upload di WhatsApp udah nyampe nggak? Belum, Pak. Di WhatsApp. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. WhatsApp mana WhatsApp saya? Ah, ini. Udah ya, udah nyampe ya. Oh, ini yang baru gabung ya? Yang baru gabung. Sudah, Pak. Nggak kelihatan ya. Minta ke temannya aja ya. Wah, saya nggak bisa absen kawan saya. Mutar. Nih, sharing saya benar nggak ya? Lagi lihat apa ini? Halo? Anda lagi lihat apa ini sekarang? Esensi peserta kelas, Pak. Oh, ini lagi muter-muter ya. Saya mau absen ini. Ya, ntar aja ya absennya. Kita kuliah dulu. Ya, materi kita hari ini adalah penjelasan umum tentang perkuliahan kita. Tadi sudah saya awali ya dengan silabus dan menyiapkan tool Jupyter Notebook. Nah, jadi pada perkuliahan ini kita menggunakan aplikasi namanya Jupyter Notebook. Nama aplikasinya ya. Nama aplikasinya, nah saya tulis di sini ya. Kita menggunakan aplikasi Jupyter Notebook yang di dalamnya ada interpreter ya, namanya Python. Ini yang aplikasi yang akan digunakan, termasuk yang banyak digunakan di belahan dunia ya, belajar statistik dengan data science. Ya sebenarnya ini banyak juga orang pakai R ya, bahasa R ya, R ya. Atau kalau hanya statistik yang deskriptif, orang pakai Tableau. Atau kalau rajin utak-atik ini, utak-atik rumus-rumus, orang ada yang statistiknya pakai Excel aja. Nah, gitu bisa aja ya. Jadi belajar statistik yang penting alat menghitungnya itu pakai program, jangan dihitung pakai kalkulator. Apalagi pakai tangan nih.
Karena statistik itu kan hitungannya cukup ini ya, cukup panjang gitu ya. Sehingga kalau kita ngitung pakai tangan kan jadinya kita belajar menghitung bukan belajar statistik. Makanya statistik itu harus pakai tool. Nah, untuk saat ini tool yang paling banyak digunakan orang di seluruh dunia itu adalah Python ya. Sekarang nomor 2 sih. Belum paling banyak ya. Satu bahasa C. Jadi makanya kita pada perkuliahan ini sekaligus memperkenalkan ke Anda itu tentang sebuah bahasa pemrograman namanya Python. Ya, nanti kalau ada yang pakai R itu benar ya, boleh ya. R ini untuk statistik. Atau namanya Tableau ini untuk membuat grafik ya. Ya, tapi ini ada yang berbayarnya. Kemudian Excel juga bisa kan, bisa kita ngitung gitu ya, ngitung standar deviasi ya, atau yang sudah sederhana dengan rumus-rumus yang kita kenal ya, menghitung rata-rata, menghitung total gitu. Ya intinya statistik ini memang hitung menghitung ya. Nah, statistik ini adalah ilmu hitung menghitung, tetapi beda dengan matematik. Kalau di statistik nanti ada sekumpulan data itu kita hitung, datanya banyak gitu ya. Kalau matematik kan datanya bisa satu. Statistik kita menghitung angkanya yang banyak dengan perhitungan-perhitungan yang biasanya secara pemrograman bersifat iterasi namanya, bersifat pengulangan ya, bersifat mengulang pekerjaan. Makanya pakai looping nanti banyak di statistik, perhitungan statistik ini. Nah, itu makanya kita harus pakai tool supaya kita jangan repot di perhitungannya. Mata kuliah statistik ini kan bukan hanya orang matematika yang berhak menggunakan kan. Jadi ya sebisa mungkin orang yang tidak begitu mahir di matematik pun harus bisa menggunakan statistik. Makanya pakai aplikasi. Ya, kalau Anda jago ngitung silakan pakai kalkulator, pakai Excel ya silakan. Tapi kalau kita tidak mau repot sama hitung-hitungan, ya, tapi kita tahu rumusnya ya. Tahu rumusnya tapi kita nggak mau ngitung sendiri karena orang statistik dia nggak mesti ngitung sendiri ya. Nah kita harus pakai alat ya, pakai tool namanya. Dalam hal ini tool yang kita pakai adalah Python ya. Oh ya, ini ada tool lain ya yang SPSS ya. Itu juga untuk statistik. SPSS. Waktu statistik 1 toolnya pakai apa? SPSS Pak. SPSS Pak. SPSS ya. Oke ya. SPSS bisa lah untuk dasar-dasar ya. Tapi kita pada perkuliahan ini sambil mengantarkan Anda, nah ini nanti ya, sambil mengantarkan Anda kepada satu fenomena yang disebut dengan big data. Karena sistem informasi ini kan kurikulumnya arahnya ke big data. Ke big data. Nah, big data itu saat ini big data itu orang ya pakai Python, nggak pakai SPSS, apalagi pakai Excel. Ya, apalagi pakai Tableau atau pakai R, ya, tapi kaitannya ke big data itu bahasa pemrograman yang paling umum digunakan ya Python. Karena library-nya lengkap ya. Nanti kita kebanyakan kita tinggal pakai. Jadi tool kita pada mata kuliah statistik 2 ini adalah kesimpulannya ya. Kesimpulannya pada mata kuliah ini ya, kita menggunakan tool bahasa pemrograman yang bernama ya Python ya. Python ya, ular ya. Ini bahannya udah saya kasih ya di WhatsApp ya ini, di WhatsApp ini. Nah, ini. Wah ini banyak baru gabung ya. Ya nggak kelihatan dong. Saya upload lagi ya. Yang baru gabung atau temannya boleh bantu men-sharekan. Dua ya tadi, cuma 2 ya. Python Jupyter Maya.
Ya, jadi kita pakai Python ya. Oke, sebagai awal saya akan demokan, belum ya, belum saya demokan. Jadi kita pakai Python, editornya Jupyter. Jadi bahasa pemrogramannya ya. Jadi kita menggunakan tool belajar statistik tadi ya, nggak ngitung manual. Nah, bahasa pemrogramannya Python, editornya Jupyter. Jadi Jupyter itu editor ya. Seperti halnya Anda kalau mengetik program pakai Sublime atau pakai apa biasanya, pakai VS Code ya. Nah, jadi Jupyter itu editor. Editor mengetikkan program tapi sifatnya grafis. Nah, ini bahasa pemrograman Python, ini adalah bahasa pemrograman yang saat ini merupakan bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Rugi orang komputer kalau nggak tahu Python. Atau itu sangat rugi ya, karena di berbagai tempat ya, berbagai pekerjaan itu sering ditanyakan. Minimal ya di mata kuliah ini Anda pernah gunakan. Syukur-syukur nanti di big data atau di skripsi Anda mau menggunakan Python itu lebih bagus lagi ya, sehingga nanti di dalam profil Anda kalau melamar pekerjaan kan ini sudah pernah menggunakan bahasa pemrograman yang paling populer ya di dunia ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi saat ini ya, bulan Agustus yang lalu, saya belum lihat lagi ya di sini ya, lihatnya di apa ini, di BOT, ada websitenya ya untuk lihat ini. Python itu nomor 2, nomor 1 C. Jadi bahasa pemrograman di dunia yang paling banyak digunakan itu memang bahasa C. Anda belajar bahasa C nggak? Bahasa C itu di dunia paling banyak digunakan. Nah, nomor 2 baru Python. Nomor 3 Java, nomor 4 C++, C Crash, Visual Basic, itu setidaknya 10 besar Anda belajar lah. Nah, R sendiri ranking 14 karena dia hanya khusus untuk statistik ya. SPSS nggak masuk karena dia bukan bahasa pemrograman. Iya, SPSS ya, bukan bahasa pemrograman. Ya. Sehingga dia tidak dirankingkan, nggak ikut ranking di sini. Dia hanya alat untuk statistik. Nah, itulah capaian Python yang luar biasa dalam 3 tahun terakhir ya. Sangat terkenal ya. Ini ya, 3 tahun terakhir, tahun 2016, Python tuh masih ranking 5. Java ranking 1, C ranking 2. Jadi Java pernah ranking 1 tahun 2016. Ya, ini tampilan tabel statistik. Nah, kemudian tahun 2021, Python nomor 3. Java nomor 2, C nomor 1. Nah, tetapi bulan Agustus, nah ini bulan Agustus yang lalu, Python nomor 2, Java nomor 3. Jadi udah. Kemudian dari segi yang popularitasnya cepat menanjak itu Python nomor 1. 2020 ya. Makanya kita menggunakan Python. Oke, ini nanti bisa Anda baca lah ini ya, kan saya beri bahannya ya. Kita baca-baca aja. Ya, nanti tugas Anda pada minggu ini adalah menginstalkan Python di alat Anda ya, di komputer Anda atau di laptop Anda. Ya, cara-caranya nanti di sini ada, tapi nanti kita bahas lagi yang sederhananya. Ini penjelasannya cukup panjang, saya khawatir Anda bingung, tapi ini bisa Anda baca-baca apa informasi ya. Nah, oke, jadi tool yang kita gunakan adalah Python. Nah, sekarang Python itu gimana contohnya? Nah, saya buka ya. Nah, ini adalah Python yang editornya pakai Jupyter. Pakai Jupyter.
Ini Jupiter. Ini nama aplikasinya Jupiter. Jadi di aplikasi Jupiter ya, sudah di root nggak? Ya. Saat kita buka nanti pertama kali Jupiter itu tampilannya seperti ini. Sama sekali kita lihat. Ya. Seperti ini tampilan pertamanya. Untuk memulainya kita ini ada file new ya. New kita pilih karena kita Jupiternya untuk pakai Python, kita pilih Python. Nah, ini bukalah yang pertama. Bukalah itu yang pertama. Nah, seperti ini tampilan Jupiter. Apa kelebihannya? Kelebihannya kalau kita punya program 10 baris, kita bisa lihat pengaruhnya baris per baris. Nah, jadi kalau saya punya program 10 baris, nggak mesti 10 baris langsung kita jalankan. Tapi kita jalankan baris per baris. Misalkan, kalau saya mau membuat program menjumlahkan 2 bilangan kan begini ya, A sama dengan 3, kemudian B sama dengan 2, di sini C, saya buat A tambah B, dan di sini saya print hasilnya titik 2 C. Ini kalau saya jalankan, ini run ya, ini ada tombol run ya, saya jalankan. Nah, hasilnya adalah 5, yaitu dari perhitungan A-nya 3, B-nya 2. Ya, kemudian ini kita jumlahkan kan, A tambah B. Yang dijumlahkan kan bukan AB-nya, tapi nilainya ya. Nilai angkanya yaitu 3 dan 2. Makanya C kalau yang kita cetak, yang dicetak isinya. Isi C yaitu berapa? 5. Nah, itu kan kita biasanya buat program. Yang ini apa? Sekaligus ya. Satu ini ya, sekumpulan baris program langsung kita jalankan. Tapi nanti dengan Jupiter kita bisa jalankan satu-satu, kita lihat hasilnya. Nah, misalkan gini ya, saya buat A sama dengan 3. Nah, ini saya run ya. Nah, jadi kalau baris ini kalau kita jalankan sebenarnya nggak ada hasilnya. A sama dengan 3. Kalau di sini kan nggak ketahuan ya. Kalau di sini A sama dengan 3 itu kalau dijalankan di run nggak kelihatan apa-apa di layar. Nah, supaya kelihatan kita cetak isinya. Nah, mencetak itu kalau di Python itu bisa nama variabelnya aja kita ketik ya. Misalkan ini A. Nah, saya run. Nah, ini A isinya 3. Ini artinya A outputnya ya isinya 3. Kenapa? Karena di sini tadi kita kasih perintah A sama dengan 3. Nah, kita bisa coba satu-satu. B sama dengan 2 gitu ya. B sama dengan 2. Saya coba lihat B di bawahnya. Ini boleh 2 baris ya. Nah, jadi B nilainya 2, 1 gitu. C sama dengan A ditambah B. Nah, ini saya langsung cetak aja C ya. Karena yang perintah ini kan nggak terlihat di layar tadi. C-nya, nah ini C-nya sama dengan 5. Nah, baru yang ini tadi print. Nah, barulah print apa tadi ya? Print hasilnya. Nah, hasilnya C. Jadi perintah print ini beda dengan bahasa C. Tapi kalau C kan print F ya. Kalau di Python print ya. Nah, ini hasilnya langsung dicetak. Ini C adalah nilai 5, nilai dicetak. Nah, ini hasilnya 5. Nah, itulah nanti penggunaan Jupiter ya. Kelebihannya waktu kita mencobakan program kita. Ya, apa? Dalam hal ini nanti adalah perhitungan statistik. Oke. Ya. Di dokumen yang saya upload ke Anda, ya, ini dokumennya ya. Ini sudah saya upload yang di grup ini. Di sini ya, di mana ini? Di sini.
Nah, yang ini ya. Nah, ini ada dokumen Jupyter saya berikan. Itu Anda buka-buka dulu ya. Nah, jadi saya bisa kasih modul nanti ke Anda untuk Anda cobakan, bentuknya seperti ini aja. Jadi modul itu sekaligus jadi buku. Makanya ini namanya Jupyter Notebook. Jadi dia aplikasi Jupyter ini kita bisa ini buat seperti tulisan ini coret-coret. Jadi isinya nggak melulu program. Nanti programnya ini baru program. Yang atas ini nggak program, ini penjelasan teori-teorinya gitu. Sehingga nanti dengan Jupyter antara teori dengan program itu berada dalam satu dokumen. Inilah dokumen dokumen Jupyter namanya. Itulah makanya Jupyter Notebook ini banyak digunakan di dalam perkuliahan ya, perkuliahan. Kenapa? Karena di dokumen Jupyter itu selain kita bisa mencobakan langsung programnya nanti, seperti nanti akan saya lakukan ya, kita juga bisa ngasih ini ya, membaca teori-teori yang diberikan dosen nanti. Ini kan teori-teorinya. Nanti kita nyobakannya di sini. Oke, coba ya. Ini sebuah file Jupyter yang sudah saya siapkan sebenarnya, tapi Anda belum perlu mencobanya karena kan Anda baru menginstal ya hari ini. Jadi nanti kalau udah saya berikan, nah ini bisa Anda baca ya statistik. Nah, ini judulnya, ini mata kuliah kita, ini identitasnya aja ini. Nah, jadi sebelum kita nanti melangkah jauh di perkuliahan ini, saya harap Anda sudah bisa menjawab ini. Makanya ini saya jadiin tugas. Jadi apa artinya prediksi dengan explanation ya? Apa artinya populasi dan sampel? Apa yang dimaksud dengan parameter dan sampel dalam statistik? Apa yang dimaksud dengan metode sampling? Nah, ini saya harap Anda bisa tuliskan nanti saya buatkan formnya ya. Saya buatkan formnya, Anda upload ke ini ya. Anda upload ke Google Form nanti akan saya berikan. Tapi ini Anda tulis dulu di Word Anda. Ini apa gitu ya. Paling banyak 3 baris lah, masa banyak-banyak nanti. Prediction itu maksudnya apa, explanation itu maksudnya apa di dalam statistik ya. Ilmu statistik. Populasi itu apa, sampel itu apa. Karena ini kan di statistik 1 dulu. Ya. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, statistik. Ya, statistik itu kan sebuah ilmu ya atau metode yang bisa digunakan untuk menganalisa. Ya. Statistik itu bisa digunakan untuk menganalisa. Nah, jenis menganalisa di statistik itu ada 2. Ada deskriptif, ada inferensial. Makanya muncullah istilah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, di silabus Anda juga mana tadi silabus? Ini silabusnya. Nah, ini ya. Makanya di silabusnya ini ada yang membahas tentang deskriptif. Nah, ini yang saya sebut tadi ya. Ini semua adalah yang deskriptif. Sedangkan setelah UTS ini inferensial semua. Nah, gitu. Di statistik itu ilmu sebuah bidang yang bisa digunakan untuk menganalisa data. Nah, jenis analisa datanya ada 2. Ada yang dianalisa secara deskriptif, ada yang dianalisa secara inferensial. Nah, yang statistik inferensial ya, atau yang deskriptif dulu ya. Kalau ini yang deskriptif dulu ya. Ya, statistik deskriptif dulu ya. Yang deskriptif itu hanya berusaha melihat data dari bentuk yang lain saja, melihat dari sisi yang berbeda. Jadi kalau Anda punya 100 data dalam bentuk tabel, nah kemudian data tersebut Anda sajikan dalam bentuk gambar, nah itu namanya statistik deskriptif. Karena apa? Karena sebenarnya datanya itu juga, cuma ditampilkan dalam bentuk yang berbeda. Atau Anda punya data 100 data tadi, Anda olahannya hanya berbentuk yang disebut dengan agregat ya. Ya seperti menghitung rata-rata, menghitung nilai tengah gitu ya, mengetahui nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, itu juga namanya statistik deskriptif. Itu namanya statistik deskriptif. Jadi statistik deskriptif itu lebih simpel lah, lebih sederhana pekerjaan. Tapi
jangan dianggap nanti hasilnya juga sederhana. Bisa jadi statistik deskriptif ini hasilnya nanti hasilnya cukup memberikan insight. Yang insight itu adalah memberikan kesan atau pandangan baru yang bisa digunakan oleh pimpinan untuk mengambil keputusan. Statistik deskriptif. Nah, yang kedua, statistik inferensial apa bedanya dengan statistik deskriptif? Ya. Jadi statistik inferensial dia menggunakan analisa statistik untuk mendapatkan kesimpulan tentang sebuah populasi ya lewat sampel tentunya ya, lewat sampling ya, lewat sampling. Jadi statistik itu kan yang diolahnya sampling, bukan populasinya. Nah, ya, disebut statistik karena dia tidak mengolah semua datanya. Tapi gimana caranya nanti sampling itu bisa mewakili populasi? Nah, statistik inferensial itu adalah sebuah analisa statistik yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan tertentu dari populasi. Oh ya, ini ada contohnya ya. Contohnya kalau statistik inferensial, misalkan didapatkan data interview dari 100 pemilih. Ya, misalkan di pemilihan umum didapatkan 100 pemilih saja, padahal pemilihan jutaan ya, jutaan pemilih. Tapi datanya didapatkan 100 pemilih. Nah, dari 100 pemilih itu dilakukan analisa sehingga bisa ketahuan siapa yang bakal menang, siapa yang bakal kalah. Nah, itu namanya statistik inferensial. Statistik bisa melakukan itu. Walaupun penduduk Indonesia berapa ya, 200 juta, ya, hanya mengambil data sampling sekitar beberapa ratus ribu itu nanti bisa jadi satu kesimpulan. Nah, itu statistik inferensial. Kalau statistik deskriptif, tadi ini belum saya sebut ya. Contohnya, kalau statistik deskriptif, contohnya misalkan diketahui data pesawat yang mendarat pada hari tertentu. Jadi pesawat yang mendarat di hari tertentu dicatat itu kejadian dia mendarat. Didapatkanlah list ya. Didapatkanlah list. Pesawat ini mendarat jam sekian, pesawat ini mendarat jam sekian, dari situ didapatkan informasi bahwa ternyata rata-rata pesawat itu terlambat 10 menit. Nah, tentu dihitung dari data ini kan. Dari data daftar pesawat tadi. Nah, perhitungan seperti itu namanya hanya statistik deskriptif. Ya, karena hanya menghitung rata-rata. Rata-rata tadi kan agregat. Agregat kan ada rata-rata, ada penjumlahan, ada total, maksimum, minimum, begitu ya. Nah, itu perbedaan statistik inferensial dengan statistik deskriptif. Kita sampai UTS masih belajar tentang statistik deskriptif sampai UTS. Nah, ini modul yang saya berikan hari ini mewakili hampir semua bahan kuliah kita nanti. Makanya ini Anda coba aja pemahamannya nanti. Ya, pemahamannya. Nah, inilah yang mau kita bahas sebagian ya sebelum UTS nanti. Oke. Ya, ini saya tetap masuk ke teori dulu. Jadi statistik itu ada yang deskriptif, ada yang inferensial. Oke. Kemudian yang diolah oleh statistik tadi apa? Yang diolah oleh statistik adalah data. Yang diolah kan data. Statistik mengolah data. Maka perlu Anda pahami bahwa data itu ada jenis-jenisnya. Ya, yang paling umum dari jenis data adalah ada data yang berbentuk angka atau numerik. Ini ya. Ada data yang berbentuk angka, ada data yang tidak berbentuk angka. Disebut juga data kategorikal ya, atau kualitatif. Nah, jadi secara umum data itu ada dua. Di bidang statistik ya. Bidang statistik secara umum nanti ada dua. Kalau di data science nanti data itu ada 5 jenis. Ya, di big data ya, di dalam ilmu big data jenis data nanti lebih dirinci. Kalau di dalam pemrograman jenis data nanti lebih banyak lagi. Ya kan, kalau Anda belajar C, Anda kan belajar ada data integer, ada float, ada byte ya, ada boolean, ada string dan macam-macam kan, banyak jenis datanya. Tapi untuk kesempatan ini ya, kita sebut dulu yang jenis data utama. Jenis data itu ada dua. Ada yang berbentuk angka, ada yang berbentuk bukan angka. Nah, gitu aja. Nah,
Nah, ini istilah-istilah bahasa Inggrisnya silakan dibaca aja ya. Kalau yang berbentuk angka disebut kategori, yang berbentuk angka disebut numerikal, yang tidak berbentuk angka disebut kategorikal. Atau secara umum biasanya orang nyebutnya kuantitatif, kuantitas. Kalau ini kualitas. Ya. Jadi kalau kita bicara kualitas, itu datanya bukan angka, ya, kualitas. Tapi kalau kita bicara kuantitas, nah itu angka, kuantitas. Ya, sekali lagi, Anda harus terbiasa membedakan kuantitas dengan kualitas. Nulisnya pakai W atau enggak ya? Nah, ini ya, saya lagi demokan. Tulisnya pakai kualitas begini, Nah, saya baca di ini ada yang kualitas, satu lagi apa? Kuantitas. Nah, ada juga yang pakai W ya. Kalau pakai W, kualitas. Nah, saya rasa begini ya. Ini yang angka mana? Kualitas atau kuantitas? Yang angka. Halo? Kuantitas ya, Pak? Yang angka ya. Yang angka kualitas atau kuantitas? Kuantitas, Pak. Kuantitas, Pak. Oh, suaranya enggak ini. 93 ya. Ya. Iya ya. Jangan ragu-ragu ya kalau benar. Yang angka. Kalau ini bukan angka. Kalau bukan angka, ada yang nyebut apa tuh? Kategori ya. Kategori. Ada yang menyebut nominal. Nominal itu juga bukan angka. Kalau angka ini kalau mau agak keren orang sering supaya keren ya number, padahal maksudnya sama ya. Atau numerik kan, maksudnya angka ya sama. Jadi disebut kuantitas. Jadi jenis data ada yang bersifat kualitas, ada yang jenis kualitas, itulah yang bukan angka, ada yang angka, namanya kuantitas, tentunya number, numerik. Ya. Nah di modul Jupiter ini saya kasih contoh ya. Ya, kalau yang kualitas contohnya, ini status sudah nikah atau belum. Jadi kalau ditanya gitu ya, kamu udah nikah atau belum? Nah, kalau dia jawab sudah. Nah, itu jawaban dia itu berbentuk kualitas. Kan nggak ada orang kalau ditanya, kamu sudah nikah atau belum? 12. Gitu. Itu kan nggak, dia jawabannya nggak angka kan. Makanya itu disebut ini datanya kualitas ya, atau kategori ya. Atau kamu tinggal di mana? Oh, tinggalnya di Bandung. Nah, itu data bukan angka ya, kategorikal atau apa tadi nominal. Ini istilahnya banyak ini. Anda jangan pusing gara-gara di sini nyebutnya berbeda, di sini berbeda gitu. Anda kumpulkan aja gitu. Oh, sebenarnya numerik, number, kuantitas itu sama maksudnya, gitu ya. Sama ya. Kulitnya warna apa? Oh, kulitnya sawo matang. Nah, itu datanya namanya kualitas atau kategorikal, bukan angka. Kalau disebut kulitnya warna apa? Kulitnya warnanya 312. Nah, itu kalau jawabannya begitu, dia menjawab secara kuantitas. Jadi ada dua jenis data. Ya, di dalam statistik ini penting. Ya, di dalam program juga penting ya. Kalau Anda buat program kan ada data string, ada data integer ya. String itu kualitas, kalau integer itu kuantitas ya, integer, float, itu kan data angka ya. Oke. Nah, kemudian data yang berbentuk angka, yang numerik itu pun ada dua. Ada yang continuous, ada yang discrete ya. Ada yang continuous, ada yang discrete. Apa ini bedanya, Pak? Data yang continuous sama data yang discrete. Saya rasa ini dulu di statistik 1 pasti ada dibahas juga ya. Ya nggak apa-apa, karena ini penting. Anda harus refresh lagi masalah jenis data ya. Ya, jenis data numerik itu ada yang continuous, ada yang discrete. Anda lihat
dari segi ininya aja. Anda lihat itu maknanya saja ya, continuous. Continuous berarti continue dia, continue. Discrete berarti terpisah-pisah. Itu kalau dari segi istilah ya, bahasa. Nah, data yang continuous kalau mau tahu lebih lanjut, datanya itu bisa di breakdown. Misalkan suhu. Suhunya dalam Fahrenheit ya. Misalkan suhu kita lah dalam kalau kita kan di Indonesia suhu itu pakai Celsius ya. Suhunya berapa? 27 derajat Celcius. Tapi bisa juga orang ngomong 27,5 Celcius. Nah, atau bisa juga kalau mau bilang 27,570 Celcius. Nah, itu namanya datanya datanya continuous, ciri khasnya itu. Ya bisa di breakdown lebih kecil lagi gitu. Jadi dia tidak terputus. Nah, kalau discrete itu datanya ada yang putus gitu, nggak nyambung dia. Tidak semua bilangan real bisa masuk ke dia. Data discrete ya. Data discrete. Itu namanya data discrete. Anda kan udah, kalau di matematika kita kan ada juga mata kuliah matematika discrete. Nah, maksudnya sama ya. Matematika yang nilainya itu nggak continuous, nilainya itu nilai discrete ya. Nilai yang nilainya itu merupakan mewakili dari kelompok nilai yang lain ya, seperti itu data-data berbentuk discrete ini. Ya, misalnya peringkat penilaian sebuah produk, ada yang di peringkat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini contoh nilainya discrete. Nilai discrete. Ya, umur juga sebagian orang bilang itu datanya discrete umur. Kecuali kalau ini, umur kamu berapa? Anda berapa ya? Umurnya 20 tahun gitu. Tapi kalau orang nyebut umur kamu berapa? 20,3 tahun. Nah, itu kan aneh ya. Sehingga seringkali umur juga dimasukkan ke dalam jenis data yang discrete. Karena dia nggak bisa continuous. Itulah, jadi data numerik pun yang berbentuk angka, ada yang continuous, ada yang discrete. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Saya cek, mau absen bisa nggak ini? Iya, bisa nih, lagi kencang. Ayo, saya absen cepat dulu ya. Saya absen cepat dulu nih, lagi ini. Gera Septiana. Fauzan Aziman. Ini servernya lagi kencang. Fadia Rizky. Saya, Pak. Siapa ini? Fadia ya. Iya, Fadia. Yang hadir ngomong, videonya dihidupkan biar kelihatan nama saya. Kahla. Kalau terlambat ngomongnya jadi Alfa ya. Muhammad Hadafi. Hadir, Pak. Ada, ya. Coba saya tes nyimpan dulu ya. Bentar. Wah, servernya lagi kencang. Cecilia. Hadir, Pak. Ya. Gema. Samkumara. Hadir, Pak. Hadir. Nabila. Hadir, Pak. Hadir. Lara Miranda. Hadir, Pak. Hadir. Rahmat Ibnu. Ayo. Hadir, Pak. Hadir. Ya, oke. Rido Purnia. Hadir, Pak. Hadir. Nggak biasa hidupkan video ya ini. Dimas Adianza. Dimas. Selamat. Nikita Aulia. Hadir, Pak. Kita sekali lagi Nikita belum kelihatan. Hadir, Pak. Siapa tuh Nikita ya? Kok nggak kelihatan? Mana Nikita? Coba biar pas kalau nyebut namanya kan langsung muncul di saya itu pot itu. Hadir, Pak. Kok nggak ada ya? Ada, Pak. Nikita udah, Pak. Speakernya kecil, Pak. Nikita. Iya, ini kayak yang ngomong itu kan langsung tampil di saya. Siapa yang ngomong biasanya kan langsung tampil. Ya, ada ya. Elsa. Hadir, Elsa, Pak. Lilianti. Hadir, Pak. Ya. Hadir. Zafira. Pak, Zafira hadir. Zafira. Oh, semuanya ya, Kak. Surya Effendi. Hadir, Pak. Ya, ntar ya, saya simpan dulu ya. Kemarin saya udah mengabsen 40 orang. Pas disimpan bubar dia.
Jadinya absen. Nah, ini jadi saya simpan, saya buka lagi gitu. Biar nggak hilang yang udah dia simpan. Muhammad Fadlan. Hadir, Pak. Muhammad Zusron. Yumiko Chandra. Hadir, Pak. Dari Jepang. Fajar Muhammad Dava. Saya, Pak. Akira Cipto Hadi. Hadir, Pak. Hadir. Lutfi Aulia. Saya Lutfi, Pak. Hadir. Lutfi. Oh, Lutfi Lutfi, cewek ya? saya, Pak. Perempuan. Ya, panggilan kamu Aulia aja ya. Lutfi, Pak. Iya, di jurusan ini banyak Lutfi. Pria semua kamu perempuan. Lutfiah. Ya, terserah Bapak aja, Pak. Makanya panggilan jangan Lutfi, Aulia. Muhammad Iya, Pak, Aulia, Rafli. Hadir, Pak. Hadir. Baby Rosalina. Hadir, Pak. Muhammad Hadir, Pak. Fariski. Hadir, Pak. Rizky Dwi Wahyu. Hadir, Pak. Ini nama kamu 1, 2, 3, 4, 5 huruf ini huruf mati semua ya. Wah, hebat ini. Bangga, Pak. Iya, orang Indonesia itu biasanya hurufnya hidup. Huruf mati itu biasa kayak gini ya, Nugroho 2 GR gitu. Itu hidup lagi. Itu orang tua kamu memang kayaknya dirancangnya kamu supaya namanya gak aneh. Presilia. Hadir, Pak. Ripan. Hadir, Pak. Ya, Muhammad Arya. Muhammad Arya. Bentar ya, saya simpan dulu. Wah, lagi kencang. Milantika. Hadir, Pak. Muhammad Bayu. Hadir, Pak. Ilham Sauki. Ilham. Nggak ada. Ada yang tadi belum siapa? Ada yang Pak saya hadir Pak belum dihadirkan gitu siapa? Bapak. Biar nanti nggak kesini lagi. Siapa namanya siapa? Pak, mau Iya. tanya. Bu, masalah absen nggak? Enggak. Iya, masalah absen. Oh iya. Saya kan belum divalidasi. Ya. Saya ikut kelas ini, cuma saya belum divalidasi, Pak. Jadi namanya nggak ada di situ. Gimana, Pak, itunya? Dosennya kan bisa memvalidasi sekarang 2019. Siapa? Iya, Yahya ya? ada masalah. Saya kan bentrok, Pak. Jadi katanya kalau mau validasi nanti pas masa KPRS, sedangkan masa KPRS-nya itu tanggal 4 Oktober minggu depan, Pak. Jadi Iya, gimana, itu Pak? 1 minggu. Karena nggak bisa saya ngabsen. Iya, ada yang lain yang masalah presensi juga? Kalau nggak ada ya. Kita mulai lagi, kuliah lagi. Oke, jadi absen ini udah enak ini kelas ini. Kelas yang kemarin absennya manual saya. Kahla hadir. Pak, maaf saya pindah device dulu. Kenapa? Ya, kita kembali ke tadi kita ya ke sini ya, ke Jupiter. Oke, ke Jupiter ya. Oke, ya, saya lanjut kuliahnya dulu. Nanti baru saya jelaskan bagaimana cara menginstal Python ya, kalau belum ada di laptop Anda ya. Kita penggunaannya dulu. Oke, tentang statistik deskriptif. Nah, judulnya ini kan statistik deskriptif ya. Nah, statistik deskriptif itu sebenarnya sehari-hari kita udah biasa pakai. Jadi kalau Anda ngomong rata-rata, wah rata-rata itu anaknya ada 2. Rata-rata kami kalau kuliah 10 orang yang hadir. Nah, itu udah statistik deskriptif itu. Atau nilainya paling tinggi kami B, nggak ada yang A. Nah, itu udah statistik deskriptif ya, maksimum ya. Maksimum. Saya kalau dikasih uang jajan sama bapak saya sehari minimal 50.000. Nah, itu udah statistik deskriptif. Karena average ya rata-rata, maksimum, minimum, total, apalagi ya. Yang sifatnya agregat lah ya. Nah, itu statistik deskriptif.
Di statistik itu sebenarnya udah sangat akrab dengan kita sehari-hari. Cuma selama ini kita belum namakan, ya. Kita belum tahu kalau itu adalah bagian dari statistik. Nah, bagian dari statistik. Kemudian ciri khas dari statistik itu ada angka yang banyak. Angkanya banyak. Kalau angkanya cuma satu, nggak bisa distatistikkan ya. Ada orang umurnya 40 tahun. Coba analisa secara statistik. Ya nggak bisa kita analisa, orang datanya cuma satu. Statistik itu jadi beberapa data, makanya statistik itu dimulai dari populasi. Populasi itu kan datanya banyak. Ya. Jadi ada data yang banyak, mau kita rangkum, ya, mau kita deskriptifkan atau kita inferensial. Inferensial itu mau kita olah. Itulah statistik ya. Nah, jadi ya sekali lagi statistik itu datanya banyak. Ya, datanya banyak. Apakah datanya harus berupa angka? Nah, enggak juga nanti. Karena kan ada data, apa tadi yang enggak angka tadi? Apa data yang bukan angka tadi, apa istilahnya? Kualitas, Pak. Apa aku? Kualitas. Iya, data kualitas ya. Atau kalau di statistik, kategorikal sama ya. Ini kalau dalam kata sifatnya jadi gini ya, kualitatif, kualitas ya, atau kategorikal, atau nominal. Nah, nominal ya. Atau nominal. Ini ataunya saya tambah ya. Oh ya, kalau Anda nanti pakai Jupyter, kalau mau nambah-nambah, nah gini nih. Kita kayak ngetik di Word ya. Atau nominal. Nah, gitu. Seran baru. Ini bukan program, ini kayak kita ngetik. Kita ngetik ya. Mana tadi? Oh, nominalnya belum tebal. Kalau tebalnya kayak kita buat di WhatsApp ya. Cuma ini dia 2. Alah. 2 bintang, kemudian ini 2 bintang. Oh, 2 bintang. Jadi data apa tadi yang saya tanya tadi? Apa data yang bukan angka? Istilahnya kualitatif, kategorikal, atau nominal. Jadi statistik itu bisa datanya bukan angka, bisa angka ya. Nah, nanti kalau datanya bukan angka, kadang-kadang diangkakan ya, dikuantisasi namanya, dijadikan angka bisa nanti. Kalau dia memang butuh diolah dalam bentuk angka. Oke, itulah. Oh ini ya, sayang ini belum lagi. Nah, jadi nanti analisa statistik deskriptif itu ada analisa namanya central tendency. Ada namanya yang kedua ya. Jadi ada 2 ya. Ini ya, sambil saya ngajarkan cara ngedit ya. Python. Ini 1 central tendency. Yang kedua adalah variability. Variability. Oh gitu. Ini. Nah, central tendency ini bahasa Indonesianya ukuran bahasa Indonesianya di mana ya? Sini aja ya. Nah, bahasa Indonesianya adalah ini ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan. Sudah ada juga di bawah. Ini ya, ukuran pemusatan data central tendency. Dalam buku statistik yang bahasa Indonesia disebut dengan ukuran pemusatan. Nah, yang kedua ada yang variability. Ya, variability itu berarti ini variasi. Variasi. Jadi kalau ada banyak data, variasi data itu bagaimana cara mengukur? Nah, oke ya. Ini kita mulai ya. Ini Anda jangan hiraukan dulu. Ini kode apa ini? Kode di Python ya. Jadi di Python itu kita banyak pakai library. Di statistik itu nanti yang library yang awal digunakan di contoh ini adalah pandas sama NumPy namanya ya. Jadi ini saya jalankan aja, saya run. Nggak ada hasilnya ya, tapi dia harus kita run deh supaya ini masuk ke variabel. Nah, datanya itu ini. Datanya ada nama orang, ada salary-nya, gajinya ya. Jadi ada nama orang, ada gajinya. Nah, cara masukkannya seperti ini kalau menggunakan data frame ya. Ini name-nya berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang. Ini orang-orang kaya.
Tapi nggak semuanya kaya ya, ada orang kaya, ada orang miskin. Contoh orang kayanya si Bill Gates ya. Ini katakanlah ini gajinya. Ya, Anda jangan pikirkan dulu kenapa pakai kurung awal, pakai apa gitu. Tapi ini mau saya jalankan aja dulu. Datanya masuk. Nah, datanya masuk. Ini kayak tabel ya, kayak tabel ada di database. Jadi ini gajinya, penghasilannya gitu. Penghasilannya. Nah, ini kan datanya banyak, ini ada 6. Ya, ada 7 ya, karena dimulai dari 0 ya. Ada 7 data. Nah, 7 data ini bisa kita apakan gitu. Kita melihat data ini bisa dari 2 aspek. Nah, aspek yang 2 itu adalah bisa dari central tendensinya, bisa dari variability-nya. Ya, ini tadi dari segi ukuran pemusatan datanya ya. Datanya cenderung di tengah enggak? Nah, begitu nanti namanya central tendency. Atau ini variability, datanya cenderung sama atau cenderung berbeda. Ya, gitu. Jadi ada dua hal gitu yang mau kita bahas. Walaupun nanti pada akhir kita pakai yang ini ya, yang lebih mampu untuk membedakan data nanti yang variability ya. Tapi semuanya harus dibahas. Nah, di statistik 1 juga ini kita dibahas. Nah, misalkan gini ya, ini yang pertama, yang sering dihitung ini rata-rata gaji. Nah, rata-rata gaji. Berapa rata-rata gaji dari 7 orang ini? Nah, itu udah statistik ya, rata-rata. Nah, rata-rata itulah kalau di statistik namanya mean. Namanya mean, ya, disebut dengan mean. Ada 3, ya, ada 3 yang sering digunakan. Kok yang min nggak tebal ya? Ya, yang minnya nggak tebal. Ntar. Oh, ini ada ini. Ya, ada 3 aspek yang sering dilihat. Ya. Min, median, mode. Ayo, min itu apa? Ini statistik 1 ini. Min itu apa? Ayo. Ya, saya lihat ini yang mau jawab. Apa min? Nilai tengah bukan, Pak? Nilai tengah. Ada yang lain? Wah, ini statistik Rata-rata, 1. Pak. Statistik 1 semester berapa ya? 1 ya? Semester ini? Rata-rata, Pak. Iya, Semester rata-rata. empat, Pak. Nih, udah pada lupa ini baca-baca lagi nanti ya. Kalau yang nilai tengah itu apa? Median, Pak. Median, ya. Kebalik tadi. Apa tadi? Yang pertama tadi nggak lihat saya. Jadi min itu rata-rata, median itu nilai tengah ya. Nilai tengah ini statistik 1 ya. Kalau mode apa? Mode itu? Nilai yang Mode sering itu nilai muncul, sering Pak. muncul. Nah, nilai yang paling populer ya. Yang paling populer kalau di istilah kehidupan kita sehari-hari itu orang yang paling populer. Oh, sering muncul dia, ya boleh ya. Yang frekuensinya paling gede. Nah, jadi frekuensi ya, keseringan muncul. Itu namanya mode. Jadi ada 3. Ya, harus diulang lagi ya ini ya. 3 ini ya. Ini adalah statistik dasar ya. Ada mean itu nilai rata-rata, median tadi apa tadi? Median nilai posisinya ya di tengah. Berarti kalau posisi tengah, datanya harus kita apakan? Ayo, siapa yang ingat? Kan itu median itu posisinya di tengah. Datanya harus kita apakan? Sebelum kita tahu mediannya, datanya kita apakan dulu? Ayo. Kita apakan? Diurutin, Pak. Iya, kita urutkan. Fadia benar. Jadi datanya kita urutkan dulu, kan kita mau lihat dia yang tengah yang mana, kan kita urutkan dulu. Kalau seperti yang data kita sekarang ini gaji, nah, ini udah terurut nggak? Belum kan? Belum. Jadi kita belum tahu nilai tengahnya. Jangan buru-buru. Nilai tengahnya berapa? Oh, berarti karena ini 7, berarti yang di tengah-tengah kan posisi ini ya. Oh, 3.500. Apa? 300. 35.000. Iya, 35.000. Enggak.
Kenapa? Datanya harus diurutkan dulu tadi ya, kata si apa tadi? Tadi diurutkan dulu nanti. Tapi kalau nilai min ini kita jumlahkan aja 1.200 tambah 25.000 ditambah 55.000 ini karena dalam dolar ini ya agak canggung saya lihat nih. Mata Anda masih bagus ya. 25.000 nih. Ini berapa ini? 15.000. Kalau ini berapa ini? 1 juta atau 100.000? 100.000, Pak. 100.000 ya. Jadi ini kalau mau di min kita jumlahkan dulu. Mana dia? Nah, ini dia programnya, lihat ini. 0 ditambah, kenapa ada 0 ya? 1.200 ya. Ini 1.200-nya nggak ikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 1.200 ya. Kan 0 kan? Ya kan? 1.200. Oh, 1.200 ditambah 250.000 kan gitu ya. Ditambah 550 ditambah 3.500 ditambah 25.000 ditambah 8. Ya, pada 8.000. Ayo. Salah ini. Salah kita hapus. Ya. Plus 15. Oh, ini banyak banget nih. 100.000 ya. Benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi 7. Nah, ini kalau di Python saya run aja ya. Langsung keluar ini. 3 berapa ini? 36.600. Itulah rata-ratanya. Rata-rata gaji ke-7 orang ini, nah, rata-rata $36.000. Ya, kalau mau dirupiahkan kali berapa ya? Kali 15.000 aja ya. Berapa rupiah itu? Ya, itu rata-rata. Saya ini ya, Anda lihat lagi angkanya saya masukkan benar nggak? Ini 1.200, 2.500, 5.500, 35.000, 25.000 ya, benar ya? 100.000 ya. Nah, gitu cara ngitung min ya. Cara ngitung rata-rata begitu. Nah, tetapi nanti dengan Python, kita nggak perlu ngitung manual begini. Cukup kita sebut nama itemnya salary. Seperti ini ya, salary. Kita tuliskan min. Nah, kita tuliskan min. Langsung kita cetak. Ini kan cetak ya. Langsung kita cetak. Nah, ini. Hasilnya kan sama kan? Hasilnya kan sama. Jadi kita kalau ini pakai manual, kayak kita pakai kalkulator ya. Ini yang pakai Python. Sehingga nanti walaupun datanya ada 100.000 orang, lah kalau 100.000 orangnya kan kita dari kiri ke kanan ini kita hitung kan repot juga yang nggak buat. Ya. Jadi itulah nanti salah satu kemudahan dalam menghitung rata-rata. Ya, itu yang pertama min dulu. Hitung min ya. Nah, bisa juga, ini kan tipenya kalau pakai koma, itu kan tipenya float ya, pecahan ya. Nilai-nilai rata-rata itu menghasilkan nilai pecahan. Kenapa menghasilkan nilai pecahan? Karena dia ada bagi. Jadi proses atau perhitungan yang ada pembagian, perkalian, gitu ya, itu akan menghasilkan data yang tipenya float. Ya. Float itu kan tipe data yang berkoma. Ya, tipe data yang berkoma namanya float. Nah, data float itu bisa kita ubah jadi integer. Nah, di Python ya dengan perintah ini aja. Kalau ini kan 36.600,0. Nah, ini kalau saya jalankan, saya run. Nah, dia tinggal gini aja deh. Koma nolnya hilang. Itu kalau kapan-kapan perlu mengubah dari satu tipe data ke tipe data yang lain. Nah, ya. Juga dengan Python formatnya bisa kita buat bagus ya. Misalkan ada kayak di dalam bahasa C ya. Pakai printf ya, datanya bisa ada berkoma, titik kan kalau di kita itu kan titik itu memisahkan ribuan.
Tapi kalau di luar koma itu memisahkan ribuan. Nah, misalkan ini kalau di luar ini kan 36, koma ya, artinya 36.000. Nah, seperti ini caranya. Perintah Python kalau dijalankan, nah ini dia. Jadi 36, koma. Jadi ketahuan ribunya. Makanya tadi saya bingung ini 100.000 atau berapa? Kenapa? Karena nggak ada komanya. Komanya di mana? Tapi kalau ditulis dengan format seperti ini, jadi lebih mudah kita melihat angkanya nanti berapa. Ya, pakai perintah format ya. Perintah format. Oke. Ini. Oke ya. Ya. Itu namanya rata-rata. Nah, kalau Anda lihat rata-ratanya berapa? 36.000. Nah, dari data 36.000 ini terlihat nggak kalau di sini ada orang yang aneh datanya? Aneh itu kalau bahasa Inggrisnya outlier ya. Bahasa Indonesianya pencilan. Dari rata-rata 36.000 itu menurut Anda ada yang aneh nggak di sini datanya? Belum kelihatan ya, agak susah. Nah, makanya harus ada parameter yang lain. Nah, median, ini median tadi. Median dulu, nilai tengahnya ya. Kita coba mengulang ya. Median itu tadi harus diapakan tadi? Harus diurut. Nah ini ya, ini udah ada ya. Urutkan dulu datanya. Dari besar ke kecil, boleh juga sebenarnya ya, dari terkecil ke besar ya. Kita urutkan dulu. Nah di Python, mengurutkan itu pakai ini ya, sort values. Di enter. Nah ini jadi terurut ya. Dari terkecil sampai dari terbesar ya. Atau boleh juga dari terbesar sampai terkecil. Sama ya. Yang penting terurut. Kalau ini kan datanya nggak terurut ini. 1.200, 25.000, 55.000, tiba-tiba 35.000, turun lagi ya. Sekarang ini udah terurut. Terurut. Nah, dari urutan inilah kita tahu mana dia yang di tengah. Berarti berapa ini nilai tengah? Mediannya berapa ini? Mediannya berapa? Ayo, mediannya berapa? Berapa mediannya? 1.200, 1.500, 2.500. Mediannya berapa? 25.000, Pak. Iya, 25.000. Kok ragu-ragu ya? 25.000 kan. Jadi nilai tengah itu di tengah. Kenapa? Karena di atasnya 3, di bawahnya 3. Kan dia di tengah ini posisinya. Jadi ambil nilai tengahnya. Jadi nilai tengahnya 2.500. Nah, tetapi kalau mau cepat pakai Python, nggak perlu diurut-urut. Ya, ini kan cara manual ya. Dengan Python, dengan kita kasih perintah median. Ini kalau saya enter, wah langsung dia jawab 25.000 ya. Jadi nanti mau datanya ada 7 kayak sekarang, mau 100, mau 200, mediannya akan cepat dihitung oleh program ya. Makanya pakai program. Kalau kita ngitung sendiri datanya ada ratusan kan repot ya. Pakai kalkulator juga nggak membantu ya. Pakai Excel juga tidak terlalu cepat juga kalau pakai Excel. Kalau ngitung-ngitung ya, kita ininya. Apalagi nanti kalau tampilannya kita pengen tampilan tertentu kan. Oke, itu median. Itu median. Nah, dari median ini terlihat nggak ada yang ganjil? Enggak, ya enggak. Makanya kita masuk ke mode. Mode ini tadi apa tadi? Nilai yang sering muncul, ya, Pak. Most popular value. Nilai yang paling populer. Nilai yang paling sering muncul ya. Misalkan ini database yang lain ya, table yang lain. Ini nama restoran. Ini yang mereview, orang yang mereviewnya. Ini nilai bintangnya. Nah, ini nilai bintang ini yang paling banyak berapa? Yang mode-nya ini berapa di sini mode? 2, iya. Kalau di Python ini aja mode. Ini kan Yelp star. Ini kan nama filenya ya star. Mode. Nah, ini kalau saya enter, lah langsung dia bilang 2. Gitu ya.
Di mod itu adalah nilai yang paling sering muncul, bintang yang paling sering muncul. Nah, jadi itulah 3 itu ada apa tadi? 3 itu, yang 3 itu sebenarnya ngulang aja ya. Itu bukan statistik 2 ya. Statistik 1 Anda udah belajar. Ada pertama tadi min, ini saya ulang lagi ya. Ada min dengan pengertiannya. Tadi jawabnya tadi masih ada yang keliru tadi ya. Ada min, ada median, ada mod. Nah, min itu nilai rata-rata, median posisi di tengah, mod nilai yang paling sering muncul. Oke, itu yang 3 itu. Nah, itu aplikasi sehari-hari gunanya untuk apa itu? Ada yang tahu nggak? Apa sih gunanya sehari-hari apa? Min itu Pak, apa sih gunanya? Atau mod itu apa sih Pak gunanya? Ada bisa mencontohkan? Oh, saya pernah lihat untuk ini Pak. Gitu. Ada nggak yang bisa mencontohkan? Apa ya tadi? Ada nggak yang bisa contohkan? Anda melihat Anda lagi belanja gitu ya, lagi di mall. Oh, ini statistik median. Nah, oh, ini statistiknya min. Atau oh, ini statistiknya mod. Gimana, ada pernah lihat? Yang 3 itu. Kayak Ya, contohnya itu kali ya Pak, survei kesukaan film. Oh, kesukaan film, ya. Dia bisa pakai rata-rata gitu Pak. Iya, munculnya di mana tuh? Di daftar ini ya, di website apa film ya, apa Netflix gitu ya? Iya, kayak Netflix gitu. Netflix ada ya dia ini, ada statistiknya. Yang paling populer gitu ada ya di Netflix ya. Ada kali Pak. Ya. Atau jadi yang paling kita buka, ya apa gimana? Nah, Milan 3. Iya Pak, jadi kalau misalkan kita mau searching dia udah ada rekomennya karena rata-rata banyak yang nyari film itu gitu Pak. Berarti rata-rata bisa digunakan untuk merekomendasi ya. Nah, itu statistik, itulah hebatnya. Statistik bisa digunakan untuk merekomendasi orang untuk belanja ya. Nah, kan nggak hanya di Netflix ya, di Anda belanja di ini kalau gini-gini kita terpaksa nyebut merek ya. Tokopedia gitu ya. Nah, lagi belanja di Tokopedia. Loh, kok Tokopedia menganjurkan saya membeli ini gitu. Nah, bisa jadi dia menghitung rata-ratanya. Atau bukan rata-rata, nanti maksimumnya. Maksimum itu yang paling modnya. Bukan rata-rata ya, itu ya mod ya, mod. Mod itu apa yang paling sering dibeli. Jadi, apa contoh penggunaan mod? Untuk melihat mana barang yang paling sering dibeli. Tinggal kita ketik aja mod gitu, langsung. Kalau kita punya database-nya, langsung keluar itu. Oh, ini barang yang paling sering dibeli. Itulah implementasinya di statistik ini ya, di kehidupan sehari-hari. Jadi di mata kuliah statistik 2 ini, saya akan banyak mengarahkan Anda kepada contoh sehari-hari, supaya Anda tahu statistik itu gunanya untuk apa, nggak cuma dihitung-hitung doang. Ini kan fungsinya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini contohnya ini. Ini saya download dari sebuah website ya. Nah, ini contohnya ada produk namanya ini adaptor ya. Adapter ya. Merek Apple ya, 60 watt. Nah, ini di mana ini? Anda melihat informasi statistik itu di mana? Di mana ini? Di sini. Di gambar ini mana yang merupakan hasil dari statistik? Bintangnya, Pak. Ini bintang ini. Iya. Ini bukan data satu orang. 182 yang mereview. Dari 182 itu dihitung secara statistik. Ini statistiknya. Itulah contoh statistik di dalam belanja ya, dalam belanja. Wah, sepertinya saya akses yang Netflix ya. Kan Netflix alamatnya apa ya? Bisa kita munculkan ya di sini ya. Tapi ada ini di webnya ya, di halaman webnya kita. Ini ada satu lagi. Ini apa ya? Oh, ini ya, ini sama ya. Ini rating juga ya. Ini rating orang belanja ya. Customer ya. Nah, ini.
Oh, ini sama ini. Ini dari sini juga. Jadi dari rating yang ini, dari 182 customer, ya, dari 182 customer, ini berarti berapa? Rata-rata ratingnya 2, berapa ini? 2,5. Iya, dapat nilai 2,5. Kalau ini nilainya 1, 2, 3, 4, 5, ini nilainya 2,5. Kemudian kalau ini artinya apa? Ini baru mod. Ini mod. Ini modnya berarti bintang berapa ini modnya? Bintang Ini 1, ayo. Pak. Bintang 1 ya. Kenapa? Karena banyak. Karena paling banyak ya 53%. Mod itu kan paling banyak ya frekuensi ya. Jadi 53% memilih bintang 1. 3% memilih 30% memilih bintang 5. Oh, banyak juga ya. Ini apa ini? Barang merek Apple ya? Apple ya. Ada juga yang ngasih bintang 1 ya. Kejam ya. Barangkali pas dia beli rusak kali ya. Anda pernah nggak itu ngasih bintang 1 ya? Kalau ke driver, itu kasih aja bintang 5 ya. Kan kasihan ya. Ya udah ngantar Anda jauh-jauh dikasih bintang 4. Ngasih bintang 4 aja saya kasihan. Kalau driver ojol itu kasih aja bintang 5. Memang duit kita berkurang gara-gara ngasih bintang 5. Membahagiakan orang ya. Tapi kalau kita mau komplain, ini berarti banyak yang komplain ini terhadap produk ini. Sehingga banyak yang ngasih bintang 1 ini. Bintang 2 juga. Paling banyak ngasih bintang 1 paling banyak. Aneh ini datanya. Di sini paling banyak bintang 1, tapi rata-rata kok lebih dari 1, kok rata-ratanya 2. Nah, ayo, Anda lihat keanehan nggak? Ini rata-ratanya lebih dari 2, padahal yang paling banyak di sini adalah bintang 1. Kenapa bisa gitu? Oh, ini ya ada ya. Jadi ini 2,6 ya, 2,6. Tapi padahal bintang 1-nya lebih banyak. Ada nggak yang bisa menjelaskan? Kenapa ya? Ayo, kenapa? Kan ini semestinya kan ini 1 koma ya. Ya enggak? Sebenarnya 1 koma ini 1-nya paling banyak. Ada Mungkin yang karena tolong dari bintang 5-nya yang cukup gede juga kali ya. Kata 93 mungkin karena bintang 5-nya, Pak. Ya. Mungkin karena bintang 5-nya banyak gitu ya. Tapi kan kita belum hitung semua ya. Iya. Belum hitung semua. Benar nggak itu kalau ini dirata-ratakan jadi 2,6. Jadi 2,6. Tapi bisa juga ini kan kita ngasih bintang kan, kita ngasih bintang setelah kita pakai ya. Sebelum kan? Biasanya kita ngasih bintang sebelum, kan kita setelah beli, biasanya kalau udah nyampe kan banyak juga orang langsung ngasih bintang. Makanya ada anjuran kasih, kalau kita memang enggak ini, tidak begitu masih baru gitu toko tempat kita belanja, jangan cepat-cepat kasih bintang. Pakai dulu, mana tahu pas dihidupkan ada yang error gitu. Nah, kasus ini bisa jadi dia sudah ngasih bintang duluan, rupanya barangnya diretur ya, karena kan boleh retur karena di ini ya, karena kena rusak gitu ya, macam-macam lah gitu ya. Nanti coba aja Anda hitungin. Benar nggak 2,6 dari rata-rata ini, dari sini. Oke, itulah yang kita bahas pada hari ini. Jadi hari ini saya sebenarnya ini cuma pengulangan aja ya, tidak ada hal yang baru. Bahwa di dalam statistik deskriptif digunakan min, median, sama mode. Ya, ini saya ulang lagi ya. Supaya minggu depan Anda jangan salah lagi nyebut min ya. Salah lagi ya. Masa min keliru ya. Untung tadi saya nggak tahu orangnya. Nggak apa-apa ya, salah juga nggak. Tuh ini ya. Tapi nanti pas ujian jangan yang sederhana-sederhana begitu Anda salah.
Min itu bukan posisi tengah, tapi min itu adalah nilai rata-rata. Sama dengan average ya. Min itu adalah total semua angka dibagi dengan jumlahnya. Jumlahnya berapa? Nah, kemudian dari min ini nanti sebenarnya kita tahu yang outlier. Ya. Outlier itu maksudnya datanya yang jauh dari min, itu kita sebut dengan outlier. Datanya jauh dari nilai rata-rata. Median itu, ini tadi median posisi yang letaknya di tengah. Tapi ini kita nggak bisa tahu yang mana yang outlier. Sedangkan mode adalah angka yang paling sering muncul. Nah, ini juga tidak, ini hanya digunakan untuk data yang bersifat nominal ya, bukan data yang bersifat ini ya, angka, apalagi angkanya continuous ya, biasanya ya. Kalaupun angka paling kategorikal, data kategorikal juga bisa kita pakai mode yang jenisnya kategorikal. Oke, ini ya. Nah, jadi nanti di Python kalau saya kasih perintah, ya, saya kasih perintah begini, ini langsung sama Python dihitung semua. Jadi gaji, ya, data gaji di atas ini dengan perintah nah dia dengan perintah describe, perintah describe, ketahuan jumlahnya berapa? 7. Minnya berapa? 36,600. Jadi sekali perintah aja. Kalau di atas tadi kan kita hitung satu-satu ya. Jadi sebenarnya kita hanya dengan perintah datanya ya, df ya, dengan describe langsung muncul ya. Standar deviasinya juga nanti minggu depan kita bahas ya. Muncul nilai yang terendah juga. Berapa ini? 1.200 nilai. Nah, ini namanya nilai kuartil ya. Ini kuartil pertama, kedua dan ketiga. Ya, pasti Anda statistik 1 sudah pernah ya. Ya, ingat nggak waktu sesi 1 belajar kuartil 1, 2, 3? Halo, ingat nggak? Saya nggak tanya, saya cuma ini. Ingat nggak ada membahas itu? Iya, belajar, Pak. Ya? Ya, ada. Nanti kita gunakan lagi. Jadi ada kuartil Q ya, pakai Q kan? Q atau K ya. Q ya biasanya kita Q1, iya, Pak. Q2, Q3. Nanti ada IKR ya. IKR itu adalah Q3 dikurang Q1 gitu. Ini ada nilai maksa. Jadi pakai gini aja nih keluar semua ini. Keluar semuanya nanti. Nah, itulah nanti kelebihannya kenapa nanti alasan kita menggunakan Python. Kenapa di sini nggak ada median nih? Kan ada min, apa tadi? Min, mod, dengan ini ya. Min, mod, min, median, mod. Kok median nggak ada ya? Nah, jadi nanti median itu adalah ini ya, kuartil yang 50%. Kan median itu kan nilai tengah. Mediannya kan sama kan tadi kan? Mediannya 25.000, tadi kan 25.000. Nah, iya, kenapa nggak ada median? Oh, bukan nggak ada median. Median itu adalah nilai kuartil tengah. Nah, ini dia median. Q2 ya. Q2 nanti. Nah, nanti kelebihannya dengan Python, kita bisa buat gambar yang lebih visualisasinya lebih seperti ini. Ini dari gambar ini, kita tahu ini. Ini mediannya ini. Ya, mediannya ini. Ini nilai kuartil 1, ini kuartil 2, ini kuartil 3. Ini nilai minimum, ini nilai maksimum. Nah, ini outlier ya, outlier ini. Berarti dari sini kita bisa tahu outliernya pakai bot plots namanya. Bot plots ya. Outlier itu kan tadi yang outlier itu kenapa ada outlier? Karena kalau dengan tabel ini saja, mana tadi tabelnya? Tabel yang atas, daftar gaji tadi. Ini. Dengan tabel ini saja kita nggak tahu ada keanehan di sini kan. Ternyata dengan gambar kita bisa tahu. Coba kalau saya tanya, ini keanehannya di sini apa? Nggak tahu kan? Susah kan? Makanya kita butuh visualisasi. Visualisasi pakai box plots. Box plot contohnya ya. Nah, dengan box plot ketahuan, ini ada data yang aneh. Mana dia? Ini yang bulat ini data yang keluar dia dari yang lain gitu.
Dari ini satu ini. Dari 6 itu berada daerahnya di sini. Dia sendiri ke sini. Nah, ini namanya outlier. Outlier itu apa ya? Outlier itu sesuatu yang aneh gitu, yang dia sebenarnya bukan bagian dari jenis itu. Gitu ya. Itu namanya outlier ya. Misalkan ada sekumpulan beruang, tiba-tiba di tengahnya ada kucing. Kucing itu outlier itu. Orang di sana itu semuanya beruang kok tiba-tiba di situ ada dia. Itu namanya outlier ya. Sesuatu yang aneh dari sekerumunan yang punya kategori yang sama, tiba-tiba ada satu yang dia kategorinya tidak berada di karakteristik yang sama itu. Itu namanya outlier nanti. Nah, outlier tadi ya, itu sangat enak ya, sangat mudah dilihat pakai box plot. Nah, pakai box plot ketahuan nih. Oh, wah ini ada yang aneh. Yang aneh apa? Yang gajinya 100.000. Kenapa? Karena orang gajinya di sekitar sini. Tiba-tiba dia gajinya lain sendiri. Oh, rupanya ini daftarnya salah. Ini daftarnya salah ini. Ini rakyat biasa, orang biasa, orang biasa, orang biasa, orang biasa, orang biasa. Ini siapa ini? Itu siapa? Bill Gates siapa? Halo? Bill Gates siapa? Bill Gates siapa? Nggak kenal? Belum kenalan sama Bill Gates. Siapa Bill Gates? Satu orang terkaya, Pak. Iya, siapa itu dia? Kan ini kita orang IT. Bill Gates adalah aduh, masa nggak tahu Bill Gates? Yang punya Microsoft, Pak. Yang punya Microsoft ya. Yang punya Microsoft. Ya, Bill Gates itu saat ini orang terkaya di dunia, 3 besar. Dulunya dia 1 besar ya. Orang paling kaya di dunia dia sempat 20 tahun atau 10 tahun dia terus orang paling kaya di dunia ya. Tahu dunia enggak ya? Kalau Anda jadi orang paling kaya di kelurahan Anda, kaya enggak? Kaya ya. Orang paling kaya di kecamatan, kaya banget itu. Orang paling kaya di kota, itu tambah kaya. Orang paling kaya di provinsi. Kalau ini dia orang paling kaya di dunia. Nah, dibandingkan dengan data orang biasa-biasa saja. Berarti kan ini daftarnya tidak seimbang ya. Menampilkan bukan di sini di atas ya. Menampilkan data gaji orangnya yang seimbang dong, yang sama-sama pegawai, karyawan, ya, yang sama-sama ini. Ini yang satu muncul pengusaha. Makanya memunculkan apa dia? Memunculkan data outlier. Itulah outlier ya. Datanya ada orang yang tidak sejenis masuk ke dalam kelompok daftar itu. Nah, ilmu statistik harus bisa menyelidiki atau menemukan data outlier itu. Ya, harus bisa menemukan data outlier itu. Kalau tidak cukup, kalau mata kita nggak cukup melihatnya dengan tabel, kita melihatnya pakai grafis. Mana tadi? Nah, ini pakai box plot ya. Paling banyak orang pakai box plot. Memperlihatkan data yang outlier. Nah, gitu. Ya, ini nanti ya. Ini materi statistik 1 ya. Jadi ini tadi box plot ini ya saya bentuknya dibuat mendatar ya. Jadi ini nilai yang paling rendah tadi ini berarti nilai Q1 ini ya 1.200 ya. Ini nilai maksimum tadi yang nilainya berapa tadi 100.000 ya. Nah, ini Q1 ini yang 25%, yang jumlahnya 25%. Yang Q2 yang jumlahnya 75, Q3 jumlahnya 35%. Median, ini median nilai tengah. Nah, ini digambarkan pakai box seperti ini. Cuma gambarnya dibuat naik ke atas ya. Bisa juga digambar secara horizontal begini. Nah, jadi Q1 itu disebut lower quartile dengan upper quartile. Ini median ini Q2 nanti ya. Q2. Nah, ada istilah yang terkenal IQR, interquartile range. Range namanya range. Range itu adalah Q3 kurang Q1 ya. Q3 kurang Q1 nanti. Nah, disebut dia outlier kalau nilainya 1,5 lebih kecil dari Q1. Ya, 1,5 IQR ini. Jadi kalau ada yang di daerah sini, itu outlier itu. Ada orang yang datanya di sini. Atau sebaliknya ada orang yang datanya di sini kayak si Bill Gates tadi. Yang lain datanya di sini. Bill Gates datanya di sini sendiri. Nah, makanya itu disebut outlier. Gitu.
Oke, itu kita untuk hari ini. Dan ini. Nah, ini kalau yang di modul Anda ini udah saya jalankan semua ya. Nanti kita bahas lah. Jadi sebenarnya di perkuliahan kita nanti kita bahas ini. Saya juga punya daftar orang. Nah, kalau datanya ini, kalau datanya seperti ini adalah para pengusaha di dunia nanti ini dia. Ini baru orang-orang kaya di dunia. Ini baru seimbang nanti. Kalau yang tadi kan ada orang kaya, ada pengusaha, ada yang lain tak kerjanya apa gitu. Kalau ini nanti daftar billionaires dari tahun 96 sampai tahun 2014. Ini data orang-orang. Kalau nanti ini lain lagi nih analisanya ya. Ini kalau saya jalankan satu-satu, nah ini saya jalankan, nah ini dapat datanya kan. Saya jalankan ini. Nah, ini nanti semua ini ada ini. Lihat ini datanya sangat tidak seimbang. Skew ya, pemiring. Karena box-nya aneh. Ini baru dia normal ya. Nah, jadi kita nanti belajar cara menggunakan ini nanti, belajar satu-satu ya. Ini ya. Nah, nanti ya minggu depan lah kita membahas standar deviasi. Apa itu standar deviasi ya? Kan hari ini cuma mengulang yang 3 itu aja. Ini dia masalah outlier. Adalah pembahasan yang sangat penting. Ini jalan satu-satu ya. Nah, lihat hasilnya, kita jalankan, lihat hasilnya gitu. Ini apa? Umur pengusaha. Umur pengusaha. Umur pengusaha. Ternyata umur pengusaha itu dari data ini, mana dia? Dari data yang saya gunakan lain. Rata-rata umur pengusaha itu 60. Rata-rata 60. Ini kan 60 ini ya, tengah-tengah ini. Rata-rata nilainya 60. Ya, kebanyakan ya, tapi ada juga pengusaha sukses yang di bawah 60 ini kan ada. Di atas 60 ada juga. Kita bisa analisa ya, enak ya. Apa? Jangan pakai table ya, kalau pakai table begini kita belum paham. Pakai gambar. Misalkan gambarnya gini. Oh, ini untuk umurnya umur ya. Oh, ini kekayaan ya. Kekayaannya kalau dibagi cuma ini kalau tidak dibagi-bagi ya kan. Jadi kita melihat sebarannya bisa kita ini di 50 baru kelihatan. Jadi kelihatan kekayaan di dunia itu tidak seimbang ya. Ada sebagian orang yang kaya banget. Ada banyak yang miskin banget gitu. Jadi memang kekayaan di dunia sekarang itu menumpuk ke orang-orang tertentu. Tidak merata ya. Ini tidak merata ini kekayaan. Nah, ini contoh data pemain basket. Saya ambil data pemain basket, itu saya analisa ininya, apa ini? Beratnya. Kalau ini tingginya ya, kalau tinggi pemain basket tinggi-tinggi semua ini beratnya. Nah, ini beratnya saya gambarkan. Pemain basket ternyata beratnya itu dalam bentuk distribusi normal. Nah, nanti kita bahas ini kan ada pembahasan distribusi. Jadi artinya distribusi berat pemain pemain basket itu beratnya beratnya tidak sama gitu ya, tapi terdistribusi normal. Ada yang ada jumlah yang di mana rata-rata memang beratnya segitu gitu. Nah, ini nilai di sini nih nilai ya. Jadi nilainya tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan, walaupun ini kelihatan agak miring ya, ini agak miring ke kiri. Nanti ada istilahnya skew ya, skew ya, data yang miring itu. Ini pembahasan kita sampai UTS ya. Saya jalankan sekarang dulu. UTS nanti kita belajar ini. Ini apanya ini? Masih beratnya tadi. Weight masih berat. Ini ringnya. Ini kita melihat tadi box plot tadi ya. Melihat apanya tadi? Nilai ininya. Ada nggak pencilan? Ternyata nggak ada ya di berat. Jadi nggak ada gitu yang pemain basket tiba-tiba ada yang beratnya cuma 30 kilo. Ternyata pemain basket nggak ada. Beratnya cukup inilah normal gitu ya. Normal. Itu namanya pakai. Itu. Oke, itulah demo. Ini demo ya. Demo untuk memperlihatkan bagaimana kita akan menggunakan Python. Sekarang untuk minggu depan tugas Anda adalah di sini ya. Ini kan saya udah demokan ya.
Karena waktunya udah habis ya. Ada kuliah setelah ini? Halo, ada kuliah setelah ini? Ada, Pak. Ada, Pak. Oh ya, Ada, ini Pak. saya catat aja ya. Sebenarnya di portal juga saya catat. Jadi demo, tugas Anda adalah Anda menginstal tugas Anda di laptop Anda menginstal Anaconda. Nah, itu aja. Anda install Anaconda. Di dalam Anaconda ini nanti sudah langsung ada Python. Anda nggak perlu pusing-pusing. Otomatis nanti di sini udah ada Python sama Jupyter. Otomatis ya, nggak perlu cari-cari, nggak perlu menginstal Python ya. Anda install aja Anaconda. Anaconda itu di mana, Pak? Nah, kalau gitu-gitu, Anda masuk aja ke Google ya. Ketik aja Anaconda. Nah, gini. Anaconda. Nah, udah langsung di sini. Ini. Anda mau download yang Windows, ini Windows. Klik aja ya. Klik. Nah, udah Anda download dulu Windows-nya. Di mana dulu? Nah, di sini. Anda klik, nanti dia download itu. Sekitar 300 mega. Anda install, nanti Anda install. Ini nanti. Seperti ini nih, ada langkah misalnya. Tampil seperti ini. Nah, inilah nanti tampilan Anaconda. Anda install aja dulu. Untuk minggu depan ya. Biar minggu depan kita bisa sama-sama mencobakan Jupyter. Jadi Jupyter dengan Python ada di dalam Anaconda. Nah, gitu. Informasi lebih lengkapnya Anda baca aja di panduan yang saya beri ya tentang Python. Oke, itu untuk hari ini. Ntar dulu ya. Aduh, Pak, maaf Pak, saya belum absen Pak. Iya, itu saya mau cari-cari absen ini. Mana tadi? Tadi saya pindah device Pak. Saya Pak. Wah, ini servernya lagi lemot lagi. Tadi pas kamu pergi, servernya kencang tadi. Maaf Pak, tadi saya di laptop saya device audionya belum masalah Pak. Iya, berarti kamu pergi aja biar servernya kencang lagi. Jangan Pak. Nah, muter-muter lagi nih. Tapi saya udah ngabsen 25 orang itu. Ya berhasil 25 orang masuk ini. Udah NIM kamu aja berapa? Ada berapa orang yang belum? Ya belum, Pak. Waduh, banyak lagi. Yang belum tulis di ini aja di grup. Iya, Pak. Grup kita mana ini? Grup mana grupnya tadi? Ini di sini. Ini ya. Namanya tulis aja di grup, nanti saya masukkan waktu servernya agak lengang ya. Oke, berarti ini rekamannya saya matikan. Saya stop ya.